Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan sudah kembali bergabung rekan Rosalind Shu. Dan pemirsa, untuk membahas tema yang menarik ini mengenai ekspansi Cakap pasca mencatatkan keuntungan bersih 4 tahun terakhir, sudah bergabung bersama kita melalui line Zoom bersama Cecilia Ong selaku Chief Operating Officer dari Cakap. Apa kabar Mbak Cecilia? Halo Mas, Mbak, baik, alhamdulillah. Terima Semoga kasih yang sudah di sana bergabung. baik juga. Baik, kita di sini baik-baik saja. Semoga kita kemudian sehat selalu ya. Oke, selamat atas capaian profitabilitas yang telah dicapai. Apa saja sih sebetulnya faktor yang mendukung capaian tersebut, Mbak Cecil? Terima kasih Mas. Jadi kalau menurut saya sejak berdirinya Cakap, baik sebagai sebuah perusahaan ataupun tim ya, kita selalu ditanamkan dengan budaya karakter Cakap yang sangat ngebantu Cakap, especially di masa-masa perubahan tren di saat ini. Cakap ditanamkan beragam macam culture, diantaranya termasuk contribution, agility, dan salah satunya adalah agility Cakap dalam beradaptasi terhadap kebutuhan pasar, especially dengan disrupsi pandemik di awal tahun 2020 hingga situasi endemik saat ini. Baik, iya Mbak Cecil, kalau kita lihat memang dari secara tingkat kualitas pendidikan begitu ya, Indonesia ini kan sebenarnya masih tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia aja, Singapura kita masih tertinggal. Sebetulnya dengan kehadirannya Cakap ini apa sih yang bisa diisi begitu kekosongan dari kualitas pendidikan atau mungkin hal-hal yang belum terisi dalam kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Baik, dari Cakap sendiri memang kita fokusnya berawal mula itu dari pendidikan bahasa asing. Kemudian kita mulai ekspansi di pertengahan tahun 2020 kita mulai ekspansi masuk ke vokasi, dan memang 3 lini bisnis utama ataupun bisnis inti dari Cakap yaitu dalam segmen bahasa, upskill, dan juga bisnis. Jadi ketiga lini ini memang mengalami pertumbuhan positif, dan kita bisa bilang pertumbuhan positif ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah muridnya ya. Kita lihat peningkatan sebesar 50% hingga 4,5 juta siswa secara kumulatif pada bulan Desember 2023. Jadi kalau kita lihat memang keterampilan ataupun skills inilah yang di fill up dari Cakap, karena untuk menuju Indonesia Emas 2045 setiap tahun minimal secara negara harus memproduksi atau menghasilkan, meningkatkan 3,8 juta pekerja terampil. Pekerja terampil ini adalah di mana skills ini harus relevan dengan industri kerja. Kalau tidak relevan berarti akan menjadi salah satu challenge ya buat negara untuk bisa terus peningkatan sumber daya manusia. Jadi kita bisa bilang ini kontribusi sedikit dari startup anak bangsa, cuman memang kalau kita bilang faktornya masih banyak banget yang perlu kita kembangin, masih banyak banget faktor yang saling keterkaitan satu sama lain, kira-kira seperti itu Mbak. Untuk mendukung operasional dan juga ekspansi sejauh ini apakah hanya mendapatkan pendanaan saja atau secara profit gitu sudah mencapai profitabilitas Mbak Cecil? Secara net profit memang kita mencatatkan net profit positif selama 4 tahun berturut-turut. Jadi itu juga kelihatan memang dicerminkan dari peningkatan jumlah murid dan juga jumlah pengajar aktif kita, di mana kita meningkat sebanyak 27,78% menjadi 2.300 pengajar di tahun 2023. Artinya juga memang ini sudah bisa secara mandiri membiayai operasional perusahaan dan juga sudah bisa mendapatkan profitabilitas begitu ya. Oke, ini kalau kita lihat bilang EBITDA positif. Baik, artinya tidak terlalu tergantung kepada pendanaan ya? Ya, kalau kita lihat dari tren profitabilitasnya yang positif gitu ya Mbak Cecil dari tahun ke tahun, berarti bisa kita simpulkan begitu ya penerimaan edtech ini di Indonesia ini cukup baik begitu ya. Dan Anda melihat potensi pertumbuhan edtech, industri edtech sendiri di Indonesia ke depannya akan seperti apa, dan masyarakat ini kenapa sih butuh edtech masa kini begitu Mbak? Jadi seiring dengan situasi endemik ya, sebenarnya pertumbuhan edtech ini bukan sebatas pertumbuhan education secara online, melainkan ini menjadi sebuah kondisi peleburan sistem pendidikan baik secara online, offline maupun hybrid. Jadi pertumbuhan dari industrial pendidikan pastinya diprediksi akan menjadi the next trend industrial for the next 20 years ke depan. Apalagi ditambahkan nih sebuah perkembangan industrial dengan penduduk sebesar Indonesia sendiri, itu tentu akan menjadi pasar yang sangat menarik bagi para pelaku industri pendidikan saat ini.
Oke, dari point of view teman-teman di industri venture capital beberapa waktu yang lalu gitu ya, kalau kita lihat ada sektor-sektor menarik dari perusahaan rintisan yang dinilai cukup potensial lah. Makanya kemudian ada di sektor-sektor tertentu beberapa tahun yang lalu EdTech dinilai potensial, visi masuk banyak ke situ begitu. Tapi secara potensi ke depan seperti apa dan apa sih yang menjadi challenge sebetulnya untuk sektor EdTech secara general, Mbak Cecil? Kalau kita lihat mungkin dari awalnya ini balik lagi ya, EdTech sesuai dengan singkatannya kan merupakan gabungan dari pendidikan dan juga teknologi. Jadi untuk tren saat ini tidak dapat dipungkiri memang dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah blended atau membaur dengan yang namanya teknologi. Jadi untuk saat ini sebenarnya EdTech tadi yang sempat saya ulas tadi bukan hanya terbatas pada online, tetapi juga sebuah blended baik online, offline, ataupun hybrid, udah nggak ada batasnya nih. Jadi bagaimana kita menutilisasi teknologi ke arah yang lebih positif, termasuk salah satunya untuk kebutuhan pendidikan, itu pastinya menjadi salah satu tantangan tersendiri. Karena tadi tujuan utama dari masyarakat berfokus pada investasi intelek, dan juga keterampilan pastinya berujung pada kesempatan mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi. Jadi EdTech ini kita udah mungkin nggak spesifik ataupun nggak kita bilang nggak di rounded ya atau dipisahkan secara tersendiri, tapi ini menjadi satu kesatuan industri pendidikan di mana tadi disrupsi teknologi tidak hanya terbatas pada satu sisi, tetapi juga bagaimana EdTech ini bisa terus beradaptasi terhadap kebutuhan pasar dan juga terus beradaptasi terhadap yang tadi kebutuhan pasar, bagaimana mereka melakukan inovasi, mungkin yang tadinya misalkan fokusnya online, bagaimana sudah bisa tadi meleburkan sistem hybrid ini dan juga tadi ekspansi ke arah offline. Baik, ini menarik ya bagaimana kita mau mengeksplor gitu ya, apa saja sih hal-hal yang penting dari berjalanannya bisnis platform EdTech dan apa yang membedakan dengan mungkin lembaga bimbingan belajar konvensional yang kita kenal sejak lama begitu ya, tapi akan kita ulas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bergabung bersama Cecilia Ong, Chief Operating Officer dari Cakap. Baik Mbak Cecil, tadi kalau kita sempat bahas begitu ya, apa saja sih sebenarnya hal-hal yang penting begitu ya dari berjalannya operasional suatu bisnis platform EdTech, dan kalau dibandingkan dengan lembaga pendidikan ataupun bimbingan belajar begitu ya yang umum, konvensional dan dikenal oleh banyak orang, mungkin kalau dari segi kompetensi pengajar misalnya, yang unggul dari EdTech ini seperti apa Mbak? Oke, kalau dari EdTech sendiri memang kita lihat salah satunya adalah flexibility dan juga jangkauannya, karena tadi dengan teknologi memang tanpa batas ya, kita bisa bilang jangkauannya dari Sabang sampai Merauke bisa dengan mudah dengan koneksi internet. Begitu juga dengan pengajar. Jadi kalau dari Cakap sendiri memang kita fokus banget sama kualitas. Pengajar kita memang kita punya grading rubrik tersendiri, penilaian tersendiri, termasuk bagaimana kita assess, filtering dan pemilihan pengajar sesuai dengan kompetensi, dan yang pastinya dengan tadi kita udah mulai masuk ke vokasi juga, udah quite some years ya, kita fokus pada trainer-trainer ataupun praktisi dari industri tersebut. Baik dari segi tadi menyusun kurikulum, itu juga kita melibatkan praktisi, ataupun kita kenal dengan subject matter experts, SMEs, untuk terus melakukan perubahan, peningkatan kualitas kurikulum agar sesuai dengan yang relevan di dunia kerja saat ini. Begitu pula dengan para praktisi tersebut. Jadi in another end, saya rangkum teacher dan trainer yang ada di Cakap, kita memang punya standarisasi dan kualifikasi tersendiri. Bahkan kita juga menyediakan Cakap Teacher Academy agar tadi keterampilan dari teacher-teacher ini stay relevan, stay sesuai dengan standar yang telah diset dan ditentukan oleh Cakap. Oke, secara singkat program yang ditawarkan oleh Cakap sejauh ini seperti apa dan bagaimana sih sebetulnya sambutan dari masyarakat terkait dengan program-program tersebut, Mbak Cecil? Baik, Cakap memang kita berfokus tadi pada 3 lini bisnis utama ataupun bisnis inti, bahasa, upskill, dan bisnis. Jadi kalau dari pilar upskilling ataupun vokasi, pembelajaran ranah bisnis dan manajemen ini menjadi ceruk tertinggi Mas, dengan okupasi dari keseluruhan kelas vokasi kita yang ada. Tim akademik Cakap ini terus berinovasi dan merancang kurikulum
dengan lebih dari 1.175 materi kursus dan 19.500 modul yang tersedia di platform Cakap. Tapi hingga saat ini, inisiatif untuk memperluas unit bisnis ini dari tahap awal terus berlangsung secara agresif. Kita mulai dari Cakap Kids Academy, sebuah fasilitas belajar bauran ya bagi anak usia sekolah yang sudah ada 2 cabang saat ini. Dan yang kedua, Cakap English Standardized Test atau kita bilang dengan CEST. Ini tes kemampuan bahasa Inggris yang dikurasi tim kurikulum Cakap. Kita saat ini telah melayani lebih dari 50 institusi pendidikan dengan lebih dari 13.000 siswa yang terdaftar mengikuti ujian, serta last but not least, program Link and Match. Dengan peluncuran ini, bisnis baru bernama Cakap Career Hub. Sejauh ini sudah ada 30 mitra korporasi yang terhubung dengan puluhan ribu calon pelamar di platform Cakap Career Hub. Oke, bagaimana dengan iklim persaingan untuk edtech sendiri sejauh ini dan apa yang kemudian membuat Cakap berbeda dengan platform yang lainnya? Persaingan saat ini saya bilang persaingan yang sehat sebenarnya, karena balik lagi persaingan yang sehat seharusnya juga kompetitif, apalagi seperti yang telah saya paparkan sebelumnya ya, bahwasanya nilai pasar Indonesia yang sangat tinggi ini pastinya akan menjadi atraktif dan juga mengundang para edtech internasional untuk masuk ke pasar Indonesia. Baik, ada target Cakap dalam jangka pendek, maksudnya untuk saat ini begitu ya, ataupun dalam jangka panjang akan seperti apa, Mbak? Baik, jadi memang kita kalau dari Cakap sendiri dalam jangka panjang Cakap berharap pastinya dapat terus berkontribusi ya terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan menyediakan akses yang merata di tanah air melalui platform teknologi yang telah kita bangun ya selama 8 tahun terakhir ini. Dan Cakap akan terus meningkatkan kualitas tidak terbatas hanya pada platform, tetapi juga mutu pendidikan dari kurikulum, material beserta trainer ataupun teacher kita agar semua orang bisa mendapatkan sertifikasi guna menopang mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi. Dan balik lagi kita pastinya akan mengarah pada ekspansi bisnis secara nasional di luar dari Jabodetabek lewat unit bisnis baru kita seperti fasilitas belajar bauran ataupun blended learning dan platform career Link and Match tadi. Baik, secara general semoga memang kehadiran Cakap dan juga platform edtech lainnya dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia dan banyak yang kemudian terserap di dunia kerja dan dengan demikian kesejahteraan juga bisa menjadi lebih merata begitu ya. Mbak Cecil, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga salam untuk teman-teman di Cakap. Terima kasih Mbak Cecil, salam sehat Mbak. Baik. Oke, sebelum kita akhiri pemirsa kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Dapat Anda saksikan pemirsa dari layar RTI yang kemudian Anda juga bisa cek di RTI Anda. Ya, baik. Untuk IHSG sejauh ini, ya IHSG sejauh ini berada di zona hijau ya, menguat 41,6 poin dan berada di level 7.208,501. Dan top gainer sejauh ini ada Cegas, Ricci, Area, SLIS, Kici, MDKA, PPRI, Maya dan juga SMLE. Top losers ada Nice, ada FWCT, Diva, LMAX, BIF, Wins, PSAB, DSNG, dan Visi. Baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalyn Cio. Pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.